Bagaimana jika hari terburuk dalam hidupmu justru adalah awal dari perubahanmu? Bagaimana jika kepergiannya bukan penolakan, tapi petunjuk arah baru? Kamu sudah memberikan cinta, perhatian, dan kehadiranmu. Kamu selalu ada untuknya, tapi dia menjauh, perlahan mundur, lalu tiba-tiba menghilang. Mungkin dia bilang dia butuh ruang, mungkin dia pergi tanpa alasan yang jelas, atau mungkin dia berhenti memilihmu, sambil berpura-pura semuanya baik-baik saja. Apapun alasannya, intinya dia pergi. Dan sekarang kamu hanya ditemani oleh keheningan, menatap ponselmu, seakan-akan nilaimu ada di sana. Mengulang-ulang percakapan, mencari tanda, kesalahan, sesuatu yang bisa kamu perbaiki. Itulah jebakannya. Kamu pikir, kalau kamu bisa mengerti kesalahanmu, kamu bisa memperbaikinya. Tidak, justru cara berpikir seperti itulah yang dia harapkan. Karena pria yang mempertanyakan harga dirinya saat ditinggalkan, sudah memberikan kekuatannya pada orang lain. Dengar baik-baik, kamu tidak bisa digantikan, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kehadiranmu itu nyata. Kamu kuat, kamu tetap berdiri tegak saat orang lain goyah. Kamu memberi dia tempat yang stabil, yang membumi, dan dia menukarnya dengan ilusi kebebasan, dengan sensasi tak ada tanggung jawab, dengan perhatian dari orang-orang yang tak benar-benar mengenalnya seperti kamu. Dan sekarang, semuanya sunyi. Tapi kesunyian ini bukan musuhmu, ini adalah kesempatanmu. Saat ini adalah waktumu untuk menjadi kuat dalam diam, bukan reaktif, bukan putus asa, hanya tenang, diameter tak tergoyahkan. Stoikisme bukan berarti mati rasa, tapi menguasai diri sepenuhnya. Kamu tetap merasakan semuanya, tapi tidak ada yang menguasaimu. Dia tidak menguasaimu. Ketiadaannya tidak mendefinisikan siapa kamu. Keputusannya tidak menentukan nilaimu. Dan penyesalannya, itu adalah bebannya, bukan milikmu. Perjalanan yang akan kamu jalani ini bukan tentang dia, tapi tentang kembali menjadi pria yang kamu lupakan ketika kamu menjadikannya segalanya. Ini tentang membangun kedisiplinan dalam kegelapan, menemukan kekuatan dalam kesendirian, berjalan diam-diam, hingga suatu hari dia melihat namamu dan sadar dia sudah kehilangan akses, bukan karena kamu memblokirnya, bukan karena kamu dendam, tapi karena kamu sudah tumbuh melampaui dirimu yang dulu memohon untuk diperhatikan. Video ini, suara ini, hari ini adalah pengingat. Kamu tidak tergantikan, tapi dia tidak akan sadar selama kamu masih mengejarnya. Dia hanya akan sadar saat kamu benar-benar menghilang dari dunianya. Kalau kamu sudah lelah menunggu pesan yang tak kunjung datang, sudah lelah mengaitkan harga dirimu pada perhatian orang lain, dan siap membangun ulang dirimu dari nol, tekan tombol suka, subscribe, aktifkan notifikasi, dan tulis di komentar, "Aku lepaskan hal yang tak bisa aku kendalikan." Nomor 1. Rasa sakit adalah bukti bahwa kamu peduli, bukan bahwa kamu kalah. Rasa sakit itu berat. Ia tinggal di dadamu, di balik matamu, dalam diamnya kamar saat malam. Dan ya, itu nyata. Tapi jangan salah paham. Rasa sakit itu bukan berarti kamu kalah. Itu berarti kamu benar-benar peduli. Kamu hadir. Kamu mencintai dengan sepenuh hati. Di dunia di mana kebanyakan orang takut merasakan hal yang tulus, kamu cukup berani untuk mempertaruhkan hatimu. Itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Lihat, dunia sekarang mengajarkan pria untuk menyembunyikan perasaan, untuk berpura-pura tidak merasakan apa-apa, untuk pura-pura cuek. Tapi stoikisme bukan tentang berpura-pura. Stoikisme adalah tentang penguasaan diri. Pria stoik tidak menolak rasa sakit. Dia menghadapinya langsung. Dia duduk bersama rasa sakit itu, mempelajarinya, mengambil pelajaran darinya. Dia tidak mencoba menghilangkannya dengan minuman, rokok,
atau pesan teks. Dia membiarkan rasa sakit mengajarinya tanpa membiarkan rasa sakit menguasainya. Rasa sakit adalah gema dari sesuatu yang berarti. Dan saat kamu terluka, kamu mungkin merasa seperti pecundang dalam kisah ini. Tapi inilah kenyataannya. Orang yang meninggalkan sesuatu yang nyata bukanlah yang kuat. Dia hanya orang yang tidak mampu menghadapinya. Cinta yang sejati butuh kehadiran, komitmen dan kekuatan emosional. Dan jika dia tak sanggup mencapai titik itu bukan salahmu. Itu tanggung jawab dia. Tapi sekarang, rasa sakit itu ada padamu untuk diproses, bukan untuk dihindari. Kamu tidak menjadi lebih kuat dengan menghindarinya. Kamu menjadi lebih kuat dengan menghadapinya dan keluar di sisi lain sebagai dirimu yang tetap utuh di dalam, namun lebih tajam dalam berpikir. Itulah jalan hidup stoik. Emosi adalah bagian dari menjadi manusia, tapi emosi adalah alat, bukan tuan. Jika kamu bertindak dari luka, kamu hanya menciptakan lebih banyak luka. Kamu kirim pesan, kamu memohon jawaban, kamu scroll media sosialnya, seolah penutupan bisa ditemukan di balik story yang penuh filter. Tidak ada hal baik yang datang dari mengejar sesuatu karena terbawa emosi. Tapi saat kamu merasa ingin bertindak karena sakit hati, dan kamu malah memilih untuk tetap diam, itulah saat kamu jadi berbahaya. Itulah saat kamu mulai naik. Rasa sakitmu bukan musuhmu. Ia adalah kompasmu. Ia menunjuk ke arah pertumbuhan, kedisiplinan, dan menjadi versi dirimu yang tak akan roboh ketika ditinggalkan. Kalau kamu sudah selesai membiarkan emosi mengendalikanmu, dan kamu siap duduk bersama rasa sakit itu hingga ia memberimu pelajaran, tulis di komentar, "Aku menguasai emosiku. Emosiku tidak menguasai aku." Nomor 2. Diamnya bukan damai, tapi permainan kuasa. Kamu mungkin mengira saat dia diam, itu tandanya dia sudah move on, bahwa dia sekarang hidup tenang, damai, tidak terganggu, sementara kamu justru makin kacau dengan pikiran sendiri. Tapi itu tidak benar. Diamnya itu bukan penutupan, melainkan sebuah strategi. Entah dia sadar atau tidak, diam itu dirancang untuk membuatmu mulai meragukan dirimu sendiri. Ini semacam ujian mental, permainan kendali, taktik gelap yang dibungkus seolah-olah itu adalah jaga jarak secara emosional. Ketika seorang wanita tiba-tiba menghilang dan menjadi diam, bukan berarti dia benar-benar sudah selesai. Dia sedang memperhatikanmu, dia menunggu. Dia ingin tahu apakah kamu akan goyah, menyerah, dan mulai mengejarnya lagi. Diam itu adalah umpan, dan kebanyakan pria langsung terpancing. Mereka menghubunginya, memohon penjelasan, mengetik pesan panjang lebar untuk seseorang yang bahkan sudah berhenti membalas satu kalimat pun. Dan ya, itulah yang dia inginkan. Bukan karena dia ingin kembali padamu, tapi karena dia ingin tahu bahwa dia masih punya tempat di dalam pikiranmu. Dengarkan baik-baik. Responmu terhadap diamnya akan menentukan apakah kamu akan terus terjebak atau mulai bangkit. Kebanyakan pria panik saat dihadapkan keheningan. Mereka mengira diam itu tanda pergi, tapi pria stoik tidak goyah. Banyak pria salah sangka. Mereka kira kalau wanita diam, artinya dia benar-benar pergi. Tapi pria stoik tidak mudah goyah. Dia tidak butuh keramaian untuk merasa aman. Dia tidak memohon kepastian. Dia membangun dirinya dalam diam. Karena dia tahu, ketenangan adalah kekuatan. Diamnya bukan kehampaan. Diam itu adalah arena. Dan di arena itu, yang mampu tetap tenang, dialah pemenangnya. Kamu tidak perlu memecah keheningan. Kamu tidak perlu mengejar validasi. Kamu cukup menguasai kesendirianmu, seperti raja yang duduk di singgasananya. Karena begitu dia melihat kamu tidak bereaksi, tidak goyah, tidak mengejarnya,
Sekarang justru dia yang mulai merasa tak nyaman. Sekarang dia mulai bertanya, apakah aku pernah benar-benar punya kuasa atas dirinya? Inilah titik di mana psikologi gelap bertemu kendali emosional. Kamu membalikan permainan. Kamu berhenti menjadi pion dengan menolak ikut dalam permainannya. Kamu jadi misteri. Kamu jadi sesuatu yang tidak bisa ditebak. Dan tidak ada yang lebih menghantui pikiran daripada pria yang pergi tanpa perlu menjelaskan apapun. Biarkan dia penasaran. Biarkan dia duduk dalam keheningan yang dia sendiri ciptakan. Jangan berjuang untuk kejelasan. Ciptakan kejelasan di dalam dirimu sendiri. Karena kekuatan sejati tidak datang dari mengendalikan orang lain, tapi dari mengendalikan reaksi dirimu terhadap mereka. Kalau kamu sudah lelah merespons permainan, dan kamu siap menggunakan keheningan sebagai senjata, bukan luka, tulis di komentar, diamku adalah kekuatan, bukan tanda menyerah. Nomor 3, berhentilah menjelaskan dirimu kepada orang yang sudah pergi. Kamu terus memutar ulang percakapan di kepalamu, memikirkan apa yang seharusnya kamu katakan, apa yang bisa kamu jelaskan dengan lebih baik, seolah-olah kata-kata yang tepat bisa membuatnya tetap tinggal, seolah-olah penjelasan bisa mengubah pilihannya. Tapi jujurlah pada dirimu sendiri, dia sudah pergi jauh sebelum kata "selamat tinggal" terucap. Dia sudah berhenti mendengarkan, bahkan sebelum kamu selesai berbicara. Dan sekarang kamu masih menulis pesan yang tak pernah kamu kirim. Masih berlatih pidato dalam kepala. Masih mencoba menjelaskan dirimu kepada seseorang yang sudah memilih pergi. Itu bukan cinta, itu keputusasaan. Dan sekarang waktunya untuk berhenti. Penjelasan tidak bisa menyambung kembali hubungan yang sudah putus. Kalau seseorang benar-benar menghargaimu, mereka tidak butuh penjabaran panjang soal niatmu. Mereka akan merasakannya, mereka akan melihatnya. Tapi saat mereka mulai menjauh, menghilang, menghindar, minta waktu, mereka bukan sedang cari jawaban. Mereka sedang beli waktu agar bisa pergi tanpa harus bertanggung jawab. Dan semakin kamu berusaha menjelaskan dirimu, semakin kamu kehilangan kekuatanmu. Ada alasan kenapa keheningan jauh lebih menusuk dibanding ribuan kata penjelasan. Ketika kamu berhenti menjelaskan, kamu berhenti mengejar. Dan saat kamu berhenti mengejar, kamu berhenti terluka. Setiap kali kamu mencoba membuktikan dirimu kepada seseorang yang sudah meninggalkan ruangan, kamu menguras energimu sendiri. Kamu menurunkan nilai dirimu, karena pesan yang kamu kirim secara tidak langsung adalah, kedamaian batinku bisa dinegosiasi, asalkan kamu tetap di sini. Tidak, itu harus berakhir sekarang. Kamu tidak perlu memohon agar hatimu dipahami. Ketika dia sudah memilih untuk tidak mau mengerti, kamu tidak perlu membela dirimu, seolah kamu diadili karena mencintai dengan tulus. Kamu pergi tanpa kalimat penutup, karena kekuatan sejati bukan soal membuktikan bahwa kamu benar, tapi ketika kamu begitu kuat dalam dirimu sendiri, sampai kamu tidak lagi butuh persetujuan dari siapapun. Stoikisme itu penguasaan emosi. Itu kejernihan dalam kegelapan. Kamu berhenti menjelaskan, dan kamu biarkan kepergianmu yang berbicara. Dia akan menyadarinya. Dia selalu menyadarinya. Tapi saat dia akhirnya paham arti diam kamu, kamu sudah membangun hidup di mana pendapat dia tidak lagi penting. Kalau kamu sudah berhenti mencoba meyakinkan orang yang sudah membuat pilihannya, dan kamu siap mengambil kembali harga dirimu lewat kekuatan dalam diam, tulis di komentar, aku tak berhutang penjelasan pada mereka yang tak menghargai diriku. Nomor 4, dia tak akan menghargaimu sebelum dia merindukanmu.
Kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk menghargaimu selagi kamu masih berdiri di hadapannya, menyerahkan jiwamu. Bukan begitu cara rasa hormat bekerja. Kamu tidak mendapatkannya dengan selalu ada terus. Kamu tidak membangunnya dengan jadi yang selalu menghubungi duluan, selalu menunjukkan kamu yang lebih peduli, selalu membuat segalanya jadi mudah. Faktanya, semakin sering kamu muncul, semakin dia berhenti melihatmu. Semakin kamu hadir, semakin dia mundur. Ini kejam, tapi ini kenyataan. Dia tidak akan merasakan kehilanganmu kalau dia tak pernah diberi kesempatan untuk merindukanmu. Dan tanpa rasa rindu itu, dia tak akan pernah benar-benar menghargai apa yang pernah dia miliki. Karena orang jarang menghargai sesuatu yang mereka anggap akan selalu ada. Mereka tidak menghargai kehadiran, sampai kehadiran itu menghilang. Dan itu bukan kesalahanmu. Itu kesalahan sifat manusia, rasa nyaman, dan kebiasaan menyia-nyiakan pria baik. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Berhenti memberi yang terbaik dari dirimu saat dia memperlakukanmu hanya sebagai latar belakang. Kamu menghilang, bukan dengan drama, bukan dengan permohonan emosional terakhir. Kamu hanya berhenti hadir. Kamu diam. Kamu menarik semua energimu kembali ke dalam diri. Dan saat dia akhirnya menyadari bahwa suaramu sudah hilang dari hidupnya, itulah titik baliknya. Disitulah kekuatanmu kembali. Rasa hormat tidak lahir dari usaha terus-menerus. Ia lahir dari jarak, dari kelangkaan. Kamu berhenti menawarkan dirimu secara cuma-cuma, dan kamu lihat betapa cepatnya orang mulai menilai ulang nilaimu. Bukan karena kamu ingin dia kembali, tapi karena kamu ingin harga dirimu kembali. Ini bukan balas dendam, ini hukum alam, gravitasi. Kamu tidak perlu mengejar. Biarkan dia menghadapi keheningan yang dia ciptakan sendiri. Dan kalau dia tidak kembali, itulah jawabannya. Tapi kalau dia kembali, dia akan datang dengan sikap yang berbeda. Karena sekarang dia tahu, sekarang dia sudah merasakan hidup tanpa kamu. Dan rasa kehilangan itulah yang mengajarkan pelajaran yang kehadiranmu tak pernah bisa sampaikan. Kekuatanmu bukan ada dalam kedekatan, tapi dalam kemampuanmu untuk pergi dengan bermartabat dan tidak menoleh ke belakang, kecuali jika itu atas pilihanmu sendiri. Kalau kamu sudah lelah menjelaskan siapa dirimu, dan kamu siap membiarkan kepergianmu bicara lebih lantang daripada kata-kata, tulis di komentar. Dia belajar nilainya diriku lewat diamku, bukan lewat hadirku. Nomor 5. Kelekatan mengusir, ketenangan menarik. Terlalu membutuhkan itu bukan terlihat menarik. Itu justru terlihat tidak stabil. Itu adalah kelemahan yang menyamar sebagai usaha. Dia tidak ingin pria yang butuh dia untuk bisa bernapas. Dia ingin pria yang sudah utuh, dengan atau tanpa dia. Semakin kamu bergantung, semakin dia menjauh. Semakin kamu cari validasi darinya, semakin dia kehilangan rasa hormat. Dan jauh di dalam hatimu, kamu tahu ini. Kamu merasakan perubahan itu. Dingin itu datang sejak kamu mulai menggantungkan kepercayaan dirimu pada persetujuannya. Keputusasaan itu berisik, banyak bicara, terlalu banyak menjelaskan, menanyakan apa yang salah, padahal jawabannya sudah jelas. Tapi ketenangan, detachment itu diam, tidak mengejar, tidak memohon, hanya mengamati, tetap menjaga harga diri, tak peduli apa yang sedang terjadi. Inilah yang justru menarik perhatian. Inilah yang membuatnya menoleh 2 kali saat dia sadar. Dia tak lagi punya kuasa emosional atasmu. Dan jangan salah paham, detachment bukan berarti kamu tidak peduli. Kamu tetap peduli, tapi kamu tidak runtuh. Kamu tidak mengkhianati dirimu sendiri hanya agar dia tetap tinggal.
Kamu tidak menyerahkan ketenangan batinmu seperti hadiah untuk seseorang yang bahkan tidak yakin ingin bersamamu. Kamu bisa mencintainya dan tetap memilih jarak. Kamu bisa menginginkannya dan tetap berjalan pergi seolah kamu tak pernah membutuhkannya. Karena saat kamu melepaskan, kamu tidak mendapatkan kendali atas dia, tapi kamu mendapatkan kendali atas dirimu sendiri. Dan saat kamu sudah menguasai dirimu sendiri, semuanya berubah. Kamu jadi pria yang tak mudah ditebak, pria yang tidak gemetar saat orang lain menjauh, pria yang tahu nilainya tanpa perlu terus-menerus melihat pantulan dari orang lain. Kamu berhenti menjadi orang yang selalu menghubungi duluan. Kamu berhenti membalas pesan secepat mungkin. Kamu berhenti membentuk hidupmu demi seseorang yang bahkan tak akan melakukan hal yang sama untukmu. Dan lihat saja, begitu keputusasaan itu hilang, daya tarik itu kembali. Bukan selalu karena dia merindukanmu, tapi karena kamu telah menjadi versi dirimu sendiri yang bahkan kamu sendiri kagumi. Kalau kamu sudah lelah menyerahkan kekuatanmu hanya untuk merasa dianggap, dan kamu siap membiarkan ketenanganmu berbicara lebih keras daripada kata-kata, tulis di komentar, "Aku menarik dengan kekuatan, bukan karena kebutuhan." Nomor 6. Pria yang tahan emosi menang dalam permainan jangka panjang. Kamu diajarkan bahwa kerentanan itu kekuatan, bahwa membuka diri, mengekspresikan semua emosi, menunjukkan lukamu, itu adalah jalan menuju kedekatan yang dalam. Tapi ada jebakannya. Kalau kamu melakukannya terlalu cepat, terlalu sering, dan pada orang yang salah, itu malah jadi bumerang. Alih-alih dihargai, kamu malah dikasihani. Alih-alih terhubung, kamu malah dikuasai. Terlalu banyak terbuka secara emosional, di awal tidak menciptakan kedekatan, tapi menciptakan alat kontrol. Dan dia akan menggunakannya, meski mungkin tanpa sadar. Kamu tidak menang dalam jangka panjang dengan berdarah setiap kali dia melukaimu. Kamu menang dengan tetap tenang, tidak mudah ditebak, terkendali, bukan dingin, tapi terkendali. Pria yang tidak merasa perlu menjelaskan setiap emosinya adalah pria yang tidak bisa dia baca, dan apa yang tidak bisa dia pahami, itu yang terus menghantui pikirannya. Bukan karena kamu manipulatif, tapi karena kamu telah menguasai hal yang 99% pria belum bisa. Disiplin emosional. Jadi, tidak tersedia secara emosional bukan berarti kamu tidak peduli. Itu berarti kamu tidak perlu membuktikan bahwa kamu peduli. Kamu tidak buru-buru memperbaiki sesuatu yang dia rusak. Kamu tidak mudah hancur, kamu tetap tegar, meski dia menjauh. Kamu tidak lagi runtuh setiap kali dia menjauh. Kamu tetap hadir untuk dirimu sendiri. Kamu berjalan di jalanmu sendiri. Kamu menjaga emosimu tetap dekat di dada, dan tujuan hidupmu tetap fokus di pikiran. Karena semakin kamu kokoh dalam duniamu sendiri, semakin dia ingin masuk ke dalamnya. Wanita mengejar pria yang kuat secara emosional, bukan pria yang menjadikan dia pusat emosinya. Dia menghormati pria yang sulit ditebak, sulit digoyangkan, dan sulit dikendalikan. Pria yang bisa duduk dalam diam dan tidak merasa perlu bicara hanya untuk menghilangkan ketegangan. Itu yang disebut psikologi gelap. Itulah kekuatan seorang stoik. Kamu memakai pengendalian diri sebagai senjata. Kamu membiarkan ketenanganmu berbicara lebih keras daripada kekacauan yang dia ciptakan. Pria yang terlihat tidak tersedia secara emosional bukan berarti dia mati rasa. Dia hanya selektif. Dia tidak membangun dinding untuk bersembunyi, tapi dia membangun standar untuk melindungi kedamaiannya. Dan jika dia ingin masuk ke hidupmu, dia harus memenuhi standar itu. Karena kamu tidak lagi membagikan kerentananmu sembarangan.
Kamu sudah tahu apa yang terjadi ketika kamu terlalu terbuka, dan kamu tidak akan mengulang kesalahan itu. Kalau kamu sudah selesai memberikan hatimu hanya agar kamu bisa merasa dicintai balik, dan kamu siap menjadi tak tersentuh dalam kendali emosimu, tulis di komentar. Kedamaianku harus diperjuangkan, bukan diberikan cuma-cuma. Nomor 7. Jadikan gym sebagai terapimu dan disiplin sebagai pelarianmu. Ingin move on dari dia? Berhenti mencoba melakukannya di dalam kepalamu. Pikiranmu sedang terjebak dalam putaran yang tak berujung. Terlalu banyak mikir, terlalu banyak seandainya. Terus memutar ulang semua kejadian kecil. Itu tidak akan selesai dengan berpikir lebih banyak. Itu akan selesai dengan gerakan, dengan tenaga, dengan keringat. Gym adalah medan tempurmu. Besi-besi itu adalah pelampiasanmu. Setiap repetisi adalah pengingat bahwa kamu masih di sini, masih berdiri, masih kuat, meskipun dia tidak melihatnya. Kamu tidak sembuh dengan menunggu, kamu sembuh dengan bekerja, karena patah hati butuh tempat untuk ditampung. Rasa sakit tanpa arah akan membakarmu dari dalam. Tapi rasa sakit yang punya tujuan bisa berubah jadi kekuatan. Saat kamu masuk ke gym, kamu bukan cuma sedang mengangkat beban, kamu sedang mengangkat kembali standarmu. Kamu sedang membangun ulang fondasi hidupmu yang sempat dia guncang. Besi tidak berbohong padamu. Besi tidak menghilang begitu saja. Besi tidak memberi sinyal-sinyal membingungkan. Besi memberi balik apa yang kamu beri. Dan kali ini, kamu yang pegang kendali. Bukan atas dirinya, tapi atas tubuhmu, atas pikiranmu, atas prosesmu. Ini bukan soal balas dendam. Ini tentang disiplin yang berubah menjadi identitas baru. Setiap kali kamu ingin mengiriminya pesan, angkat barbel. Setiap kali kamu mulai tenggelam dalam sedih, tambah beban lagi. Kamu biarkan rutinitas itu menjadi tiang penyangga saat emosimu mencoba menarikmu jatuh. Dan perlahan-lahan, sesuatu berubah. Kamu tidak hanya terlihat lebih kuat, kamu benar-benar menjadi pria yang lebih kokoh, lebih hadir, lebih stabil, lebih berbahaya dalam ketenangannya. Karena satu hal pasti, tidak ada yang bisa mengambil apa yang kamu bangun dalam diam. Fisikmu, fokusmu, api semangatmu, itu sekarang milikmu, bukan miliknya. Bukan milik versi dirimu yang dulu memohon, tapi milik versi dirimu yang akhirnya sadar dan berkata, "Cukup." Kamu ubah patah hati jadi rasa lapar. Kamu berhenti lari dari rasa sakit dan mulai membuat rasa sakit lari bersamamu. Inilah cara pria bangkit, bukan dengan menunggu perasaan membaik, bukan dengan menunggu sembuh, tapi dengan bangkit sambil terluka. Kalau kamu sudah lelah duduk dalam kesedihan tanpa tahu harus kemana, dan kamu siap menjadikan disiplin sebagai bentuk penyembuhanmu, tulis di komentar, "Aku membangun lewat rasa sakit. Aku tidak berhenti karenanya." Nomor 8. Dia tetap memperhatikanmu, tapi diam-diam. Kamu pikir dia sudah lupa karena dia diam, karena dia nggak pernah menghubungi, nggak like postinganmu, dan bahkan seolah tidak melihat keberadaanmu lagi. Salah besar. Bukan begitu cara semuanya berjalan. Saat seorang pria menarik diri, terutama pria yang dulu total memberikan segalanya, ada bagian dalam diri wanita yang pasti akan menoleh ke belakang. Mungkin tidak terang-terangan, mungkin tidak di depan umum, tapi diam-diam. Saat tidak ada yang melihat, dia tetap memperhatikanmu. Dia mungkin tidak follow lagi, tapi dia tetap cari namamu. Dia tidak like postinganmu, tapi dia nonton storymu begitu kamu upload. Dia bilang ke teman-temannya dia sudah move on, tapi diam-diam dia ingin tahu, apa kamu juga sudah move on? Karena saat seorang pria menghilang tanpa merayu, tanpa mengejar, tanpa kirim pesan penutup, dia berubah jadi misteri.
dan misteri itu punya daya tarik yang kuat. Kehadiranmu itu biasa, tapi ketiadaanmu, itulah yang mengguncang. Dia tidak menyangka kamu akan diam. Dia berharap kamu akan meledak, kirim pesan panjang, minta penjelasan, bukti bahwa dia masih berarti. Tapi saat semuanya itu tak terjadi, dia mulai bertanya-tanya, kenapa dia bisa setenang itu? Apakah dia sudah menggantikanku? Apakah dia tumbuh tanpa aku? Dan rasa penasaran itu sangat kuat, karena saat dia memperhatikan, dia juga mulai menyadari, kamu ternyata bukan orang yang butuh pengakuannya. Kamu adalah orang yang dulu memberi konsistensi, perlindungan, perhatian, dan sekarang kamu menarik semuanya tanpa drama. Itu yang disebut dominasi stoik. Kamu tidak blokir dia. Kamu tidak marah-marah. Kamu hanya menghilang dari dunianya dan membangun dunia baru tanpa dia. Dan hal yang paling menghancurkan bagi dia, kamu tidak pasang foto pamer badan. Kamu tidak berusaha tampil keren. Kamu hanya tumbuh dalam diam. Itu yang bikin dia hancur. Bukan amarahmu, tapi pertumbuhanmu. Bukan keributanmu, tapi ketenanganmu yang tidak butuh validasi. Jadi biarkan dia mengamati. Biarkan dia penasaran. Tapi jangan menoleh ke belakang. Karena semua yang kamu bangun sekarang memang pantas untuk dilihat, tapi dari kejauhan dan hanya oleh mereka yang tidak pernah menyia-nyiakanmu. Kalau kamu sudah lelah pura-pura tegar di depan orang yang ninggalin kamu pas kamu hancur, dan kamu siap tumbuh dalam diam, biar hasil yang berbicara, tulis di komentar. Pertumbuhanku nyata, meski mereka hanya memperhatikan dari balik layar. Nomor 9. Jangan berharap dia kembali. Buat dia menyesal telah pergi. Kamu terus meyakinkan diri sendiri bahwa kamu ingin dia kembali. Bahwa kalau saja dia mengirim pesan, minta maaf, atau menjelaskan semuanya, maka semua akan terasa masuk akal. Tapi inilah kebenaran yang mungkin sulit kamu terima. Kamu sebenarnya tidak ingin dia kembali. Kamu hanya ingin versi dirinya yang ada di kepalamu. Versi yang seharusnya tinggal, yang seharusnya setia, yang seharusnya mencintai seutuhnya, seperti kamu mencintainya. Tapi versi itu tidak pernah ada. Dan sudah waktunya kamu berhenti meratapi seseorang yang tidak pernah benar-benar hadir seutuhmu. Berharap dia kembali hanya buang-buang energi. Itu membuatmu terus terjebak dalam fantasi. Sementara dia hidup dalam kenyataan. Kenyataan bahwa dia pergi dan tidak menoleh ke belakang. Dan itu bukan orang yang layak kamu tunggu. Karena balas dendam terbaik bukan menggantinya, tapi tak lagi membutuhkannya. Berharap dia kembali hanya akan menyampaikan satu pesan. Hidupku berhenti tanpamu. Dan kalau itu yang kamu tunjukkan, dia tidak akan pernah menyesal telah pergi. Dia malah merasa benar, merasa tak tergantikan. Tapi itu berakhir sekarang. Penyesalan tidak muncul karena kamu merindukannya. Penyesalan datang ketika dia sadar dia telah kehilangan pria yang sebenarnya tidak pantas dia miliki. Pria yang berkembang tanpa pengumuman, yang tidak mengejar, tidak runtuh, tidak patah karena patah hati. Itu yang menyakitkan. Itu yang mengubah cerita di pikirannya. Bukan pesan emosional, bukan panggilan tengah malam, tapi kesadaran pelan-pelan bahwa kamu adalah bagian terbaik dan dia memilih menurunkan standarnya. Jadi jangan duduk menunggu dia kembali. Ubah harapan itu jadi bahan bakar. Jadikan itu progres. Jadikan itu disiplin. Buat kepergiannya tidak lagi relevan dengan menjadi pria yang tak pernah menoleh ke belakang. Karena balas dendam terbaik bukan menggantikannya dengan yang lain, tapi tidak membutuhkannya lagi sama sekali. Dan saat dia menoleh kembali, dan percayalah, dia akan, yang dia lihat bukan rasa sakitmu, tapi perkembanganmu, percaya dirimu, ketenanganmu,
Kamu yang telah mengubah patah hati menjadi cetak biru untuk bangkit. Kalau kamu sudah selesai menahan pintu terbuka untuk seseorang yang memilih pergi, dan kamu siap menutup bab itu untuk membangun sesuatu yang lebih besar, tulis di komentar, "Aku tak ingin dia kembali. Aku ingin kekuatanku kembali." Nomor 10. Pria stoik. Tak menang karena balikan, tapi karena menemukan dirinya kembali. Kamu pikir ini tentang membuat dia menyesal, tentang membuat dia kembali, tentang membuat dia sadar apa yang dia hilangkan. Tapi sebenarnya, bukan itu intinya. Ini tidak pernah tentang dia. Ini tentangmu. Tentang mengingat siapa kamu sebelum kamu menjadikannya pusat duniamu. Tentang membangun ulang versi dirimu yang lebih kuat, lebih tajam, dan tak tersentuh. Pria stoik tidak mencari penutupan. Dia tidak menunggu maaf, tidak menunggu pengakuan. Dia menulis akhirnya sendiri dengan menjadi pria yang tak lagi butuh pengakuan dari orang yang dulu tak menghargainya. Itulah kekuatan sejati. Bukan dendam, bukan pamer, tapi kendali penuh atas diri sendiri. Mungkin dia akan kembali, mungkin tidak. Tapi itu tidak penting lagi. Karena pria yang kamu jadi sekarang, lewat kesunyian, lewat kesendirian, lewat disiplin, bukan pria yang nilainya bergantung pada kembalinya seseorang. Dia tahu siapa dirinya, dia tahu apa yang bisa dia tawarkan, dan jika ada yang pergi, itu bukan lagi kerugian baginya, itu kerugian mereka. Kamu memulai perjalanan ini karena dia, tapi sekarang kamu tahu, perjalanan ini selalu tentang menemukan dirimu kembali. Setiap kali kamu ke gym, setiap kali kamu tidak membalas pesan, setiap kali kamu memilih kedamaian daripada panik, jarak daripada keputusasaan, kamu tidak sedang menunggu, kamu sedang berubah. Dan inilah flex sesungguhnya. Kamu bukan pria yang sama lagi, dan dia tidak akan pernah bisa mengakses versi dirimu yang sekarang. Kamu telah menjadi sesuatu yang langka, pria yang merasa, tapi tidak runtuh, yang mencintai, tapi tidak mengejar, yang mengendalikan emosinya, fokusnya, dan takdirnya. Itulah kekuatan stoik. Dan sekali kamu merasakannya, kamu tidak akan pernah kembali jadi pria yang memohon. Ini bukan soal menang, karena dia balik lagi. Ini soal tidak pernah kehilangan dirimu lagi. Kalau kamu sudah selesai melihat ke belakang dan siap untuk benar-benar memiliki dirimu seutuhnya, tulis di komentar, "Aku memilih diriku sekarang dan selamanya." Kesimpulan, ini bukan tentang patah hati, ini tentang kebangkitan. Ini bukan tentang patah hati, ini tentang kesadaran, tentang mengubah kesunyian jadi kekuatan, tentang mengendalikan emosi yang dulu menguasaimu. Kamu tidak pernah lemah karena mencintai. Kamu hanya salah diajarkan bahwa cinta harus dibuktikan dengan penderitaan. Tapi tidak lagi. Sekarang kamu sudah melihat kenyataannya. Kamu tidak bisa digantikan. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tulus di dunia yang penuh pura-pura. Kamu memberi kesetiaan di zaman yang hanya mengejar perhatian. Kamu tetap hadir saat orang lain memilih kabur. Itu bukan sesuatu yang mudah dia lupakan. Tapi ingat, entah dia sadar atau tidak, itu bukan lagi urusanmu. Kamu bukan orang yang sama. Kamu sudah melepaskan kebutuhan untuk dipilih, didengar, atau diakui. Dan dengan melepaskan semua itu, kamu jadi sesuatu yang langka, bebas. Bebas dari ketergantungan emosional, bebas dari butuh penutupan dari luar, bebas untuk hidup sesuai nilai dan standarmu sendiri. Itulah jalan pria stoik, dan itulah yang sedang kita bangun di sini. Kalau kamu sudah sampai sejauh ini, kamu bukan sekadar menonton, kamu sedang berubah. Kamu tidak lagi mengejar. Kamu memimpin dengan tenang, dengan kuat, dan tanpa penyesalan.
Selamat datang di langkah stoikisme, di mana patah hati menjadi kelahiran ulangmu dan rasa sakit menjadi jalan menuju kekuatanmu.